Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di detik diskusi kali ini, bersama saya Nadia Pratiwi, dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh tiga orang-orang yang luar biasa sekali ya. Di sini ada Mbak Rima Melati, lulusan terbaik Universitas Bengkulu Akuntansi ya Mbak. Halo Mbak Rima. Di sini juga ada Profesor Igede Rangga Anugrah Pangestu dari Universitas Udayana ya, Prof. Halo Profesor Rangga. Halo Nadia. Dan kita juga kedatangan pakar akuntansi yaitu Ibu Sepnia Merianti Tampubolon. Oke, kali ini di detik diskusi ini kita akan ngebahas tentang adjusting an account. Nah, saya mau nanya nih sama Mbak Rima. Jurnal penyesuaian itu apa sih, Mbak? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Oke, jadi jurnal penyesuaian itu adalah menunjukkan nilai yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya ya, Mbak. Nah, kenapa adanya nilai-nilai yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya itu? Karena waktu setiap perusahaan untuk membuat laporannya itu berbeda-beda. Oke, Mbak Rima. Nah, kan tadi Mbak Rima udah ngejelasin nih pengertiannya apa itu jurnal penyesuaian. Nah, prinsip atau asumsi dasar untuk pembuatan jurnal penyesuaian ini sendiri itu ada nggak sih, Mbak? Kalau untuk asumsi itu menggunakan asumsi akrual ya, jadi transaksinya dicatat apabila transaksi itu terjadi, tidak melihat adanya uang yang dikeluarkan atau uang yang masuk. Untuk prinsipnya sendiri menggunakan prinsip pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan itu diakui ketika jasa sudah diberikan. Dan yang kedua, prinsip pengakuan beban. Jadi bebannya diakui ketika sudah menerima manfaat. Oke, terima kasih ya Mbak Rima. Sekarang saya mau nanya nih sama Profesor Rangga. Profesor Rangga, tujuan dari kita membuat jurnal penyesuaian itu apa? Kenapa kita harus membuat jurnal penyesuaian? Silakan, Prof. Tujuan dari dibuatnya jurnal penyesuaian itu yang pertama yaitu untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan beban sudah dipatuhi atau tidak. Nah, yang kedua tujuannya yaitu untuk menyajikan nilai akun-akun yang harus sesuai dengan nilai sebenarnya. Nah, yang ketiga itu tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian yaitu jurnal penyesuaian itu dibuat setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Tadi kan Prof udah bilang nih tujuan kita buat jurnal penyesuaian itu apa tadi kan Prof. Nah, setelah kita tahu nih apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, Prof. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, itu langsung kita posting lagi ke buku besar. Nah, untuk akun-akun yang sudah punya buku besar sebelumnya, maka dimasukkan kembali ke dalam buku besar tersebut. Untuk akun-akun yang belum ada di buku besar, nah maka akan dibuatnya jurnal atau buku besar yang baru. Jadi kalau ada akun-akun baru yang muncul, kita harus membuat akunnya itu yang baru lagi gitu ya, Prof? Iya, kita harus membuat buku besar yang baru lagi untuk akun-akun yang baru. Oke, terima kasih Profesor Rangga. Selanjutnya saya mau ngajak pakar akuntansi nih, Ibu Sepnia Merianti. Nah, kan yang saya tahu nih ya Bu, di jurnal penyesuaian itu ada dua tipe tuh. Ada yang deferral yang ditangguhkan sama yang akrual. Nah, apa sih Bu yang deferral maupun yang akrual ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Nadia. Jadi, jurnal penyesuaian terbagi atas dua tipe utama, yaitu yang pertama, deferrals atau ditangguhkan. Nah, pengertian dari deferrals atau ditangguhkan adalah penangguhan atas suatu beban yang telah dibayar ataupun pendapatan yang telah diterima.
Kalau dia akrual merupakan suatu beban yang belum dibayar atau pendapatan yang belum diterima. Jadi, tipe-tipe deferral ini yang kita tangguhkan merupakan yang pertama ada akun prepaid expense. Akun prepaid expense atau dalam bahasa Indonesianya beban dibayar di muka. Jadi, saat kita membayar beban untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang, maka kita harus melakukan penyesuaian di periode akuntansi selanjutnya. Nah, contoh akun yang ditangguhkan itu seperti prepaid rent, prepaid insurance, prepaid salaries, dan lain-lain. Yang kedua ada akun unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka. Nah, saat pelanggan sudah memberikan sejumlah uang atau kas untuk jasa yang sudah diberikan perusahaan pada masa yang akan datang, maka pada periode akuntansi selanjutnya, di mana perusahaan sudah memberikan jasa kepada pelanggan tersebut, maka perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian, yaitu unearned service revenue di debit dan service revenue di kredit karena penambahan pendapatan jasa. Nah, yang ketiga ada akun supplies. Supplies artinya perlengkapan. Nah, selama periode akuntansi, perusahaan menggunakan perlengkapan untuk kegiatan operasionalnya, ya kan? Jadi, jumlah perlengkapan yang terpakai inilah kita catat di jurnal penyesuaian. Nah, begitu juga dengan asuransi. Nah, kebanyakan perusahaan membayar asuransi untuk melindungi mereka dari kecelakaan atau kebakaran untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ketika kita sudah merasakan manfaat pada periode akuntansi, kita akan melakukan penyesuaian, yaitu jurnalnya insurance expense dan di posisi debit dan prepaid insurance di posisi kredit. Kalau dia yang terakhir ya, untuk akun yang kelima ada akun equipment atau peralatan. Nah, sama halnya dengan supplies tadi, kita juga harus menghitung manfaat dari suatu beban penyusutan peralatan yang sudah kita manfaatkan. Nah, bedanya pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, akun yang kita kreditkan yaitu akumulasi penyusutan peralatan, di mana perusahaan akan menetapkan tingkat penyusutannya. Nah, penyusutan itu sendiri adalah proses mengalokasi biaya perolehan peralatan. Jadi, akun akumulasi penyusutan peralatan akan mengurangi nilai peralatan. Oke, jadi jurnal yang dibuat depreciation expense di debit dan akumulasi depreciation equipment di kredit. Nah, kalau dia akun-akun yang merupakan tipe akrual, yang itu yang pertama ada accrued revenue atau pendapatan yang masih diterima oleh perusahaan. Nah, saat perusahaan sudah memberikan jasanya, tetapi uangnya belum diterima, maka penyesuaian akan kita catat yaitu account receivable di debit dan service revenue di kredit. Nah, yang kedua ada akun accrued expense atau beban yang masih harus diterima. Nah, accrued expense ini merupakan suatu kondisi di mana perusahaan sudah mengakui beban karena perusahaan sudah merasakan manfaatnya tetapi uangnya belum dibayar. Nah, jadi kalau accrued expense ini kita mengakuinya sebagai utang beban dalam perusahaan. Jadi yang ketiga ada accrued interest. Nah, ketika perusahaan melakukan pembayaran ke pelanggan dengan menggunakan perjanjian tertulis berupa wesel dan wesel tersebut memiliki bunga, maka bunga ini akan kita catat penyesuaiannya, yaitu interest expense di debit dan interest payable di kredit. Begitu, Saudari Nadia. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sepnia. Jelas sekali ya apa yang dijelaskan Bu Sepnia tadi. Bu Sepnia, saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu Sepnia bilang bahwa di accrued revenue itu akun receivable itu didebitkan. Itu mengapa akun receivable didebitkan? Nah, karena akun receivable merupakan suatu aset, ya kan? Kalau aset bertambah, maka saat kita memperoleh piutang usaha yang menyebabkan perusahaan akan memperoleh sejumlah uang atau kas di kemudian hari. Jadi saat terjadi piutang jasa atau account receivable, maka hal itu kita akan mendebitkan karena penambahan aset itu
bersaldo normal di debit. Begitu saudara Rangga. Ya, bagaimana? Profesor Anda sudah jelaskan tadi yang dijelaskan Ibu Sepnia. Sudah sangat jelas sekali yang Oke, dijelaskan oleh jadi Ibu Sepnia. detik diskusi kita hari ini sudah selesai ya. Oke, semoga apa yang telah disampaikan, yang telah kita diskusikan tadi akan bermanfaat bagi yang menonton baik maupun kita. Oke, jadi saya akhiri ya detik diskusi pada hari ini. Nah, kita tadi sudah ditemani orang-orang yang sangat luar biasa sekali. See you next time.